Shakaramu kurubu Sanderela makata korobo shekianata Shikiarala moana Shikiarala moana yalamo Mari Roh Kudus tuntun kami, bimbing kami. Mari Bapa Surgawi, Tuhan Yesus yang kusembah. Kami saat ini datang di hadirat-Mu. Kami datang berlutut di kaki-Mu Tuhan. Kerinduan hanya satu Bapa, dekat padamu. Bapa, pada sore hari ini Bapa, kami boleh datang lagi menghadap Engkau Tuhan. Kami hendak mengucap syukur dan menghitung berkat-berkat yang Kau berikan. Kesehatan, kekuatan, napas hidup, anugerah, kebaikan, kemurahan-Mu senantiasa menyertai kami Bapa. Sebab itu kami mau bersyukur lagi dalam suka duka. Ada rencana-Mu Tuhan di luar pengertian kami. Namun kami percaya Tuhan, hidup kami dalam tangan-Mu. Tidak ada perkara yang buruk yang menjadikan kami lemah dan jatuh. Tapi semua Kau pakai untuk kebaikan demi kebaikan Bapa. Sebab itu kami mengucap syukur. Mungkin masih ada yang masih terpuruk, masih ada yang kekurangan, masih ada yang dalam persoalan, tekanan hidup, masalah, sakit, penyakit, apapun. Tapi pada saat kami datang, kami mau menanggalkan semua beban-beban dan dosa-dosa kami di kaki-Mu Bapa. Kami mau ambil sukacita damai sejahtera-Mu. Kami mau ambil kekuatan baru Tuhan pada saat kami hari-hari perendahan diri kami mengambil doa puasa Daniel ini Bapa. Kami lebih lagi melekat kepadamu Tuhan. Kami lebih lagi haus dan lapar akan Engkau Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kita naikkan pujian bersama-sama. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Oh, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajar ku mengerti sebuah kasih
yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, karena sumbernya Roh Kudus di dalam kami, di dalam hati kami selalu mengalir aliran-aliran Roh Kudus. Haleluya. Sikara bayar sikara bahara bata kuria labalabaya sikara papa. Mari Roh Kudus kau bekerja Tuhan, beracara Bapa. Biar YouTube ini menjadi berkat bagi banyak orang. Ada penyingkapan, ada pewahyuan baru. Ada urapan yang dibagikan, ada firman yang disampaikan, ada kesaksian yang diberitakan. Kami menerima daripadamu kekuatan yang baru Bapa. Sebab tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Engkau kami lemah dan tidak berdaya. Tapi pada saat kami mengambil kekuatan yang baru, mengambil urapan yang baru dalam hadirat-Mu, kami ada kekuatan baru, pengharapan baru. Dan pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Sekalipun Tuhan ladang-ladang tidak menghasilkan, pohon zaitun tidak berbuah, sekalipun keadaan sekeliling kami tidak memberi kebaikan, tapi kami satu hal kami percaya, kami masih ada Tuhan yang menolong. Masih ada mujizat yang akan terjadi di hidup kami. Masih ada perkenanan kemurahan-Mu. Masih ada anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Dan kami terus melekat pada Tuhan dan mengerti apa yang Kau mau di hidup kami, sehingga hidup kami tidak monoton Tuhan, tidak statis, dan kehidupan keagamaan, kekristenan kami tidak biasa-biasa lagi, tapi satu perjalanan bersama Tuhan, pribadi lepas pribadi Bapa. Terima kasih Roh Kudus, syakara Bapa, berbicara melalui lidah bibir hamba-Mu, kuasai pikiran hatiku, sehingga disampaikan adalah isi hati-Mu sendiri. Hamba hanya corong-Mu Tuhan, di mana Kau berbicara. Roh Kudus berbicara pada saat ini Bapa, menguatkan setiap hati, memperoleh kebaikan dan kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali dengan Bu Maria pada hari kedua kita puasa Daniel, di mana sepanjang hari kita makan makanan yang sayuran ya, yang tidak berdaging atau sedap-sedapan, atau makanan yang beralkohol ataupun apapun juga ya. Kita hanya makan sayur, buah-buahan ya. Saudara, kita minta kekuatan baru dalam puasa ini. Apa sih yang Tuhan mau kita lakukan, kita kerjakan ya saudara, sehingga kita mendapatkan arahan tuntunan. Setidaknya dalam doa puasa ini adalah hari-hari perendahan diri kita di hadapan Tuhan, sehingga kita pada saat kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan,
kita menarik kuasa Tuhan, kita menyentuh hati Tuhan, sehingga surga terbuka dan surga menyentuh bumi ya, menyentuh hati kita setiap kita pada saat kita merendahkan diri, maka Tuhan akan turun ya dari tahtanya untuk menolong, memberkati, memberikan jawaban dan memberikan arahan tuntunan bagi kita semua. Dengan doa puasa berarti kita ada kesungguhan hati mencari Tuhan, dan juga pada saat kita doa puasa kita mengerat semua kedagingan kita, mengerat semua hawa nafsu kita, mengerat semua hal-hal yang tidak berkenan ya. Jadi kita hari-hari berkoreksi diri, hari-hari lebih lagi mendekatkan sama Tuhan. Seperti Daniel pun dia mengalami banyak hal dalam kehidupannya ya. Jadi dalam doa puasa Daniel ini kita baca kitab Daniel, di mana Daniel juga mengalami banyak pergumulan, banyak hal dalam hidupnya yang mungkin kita tidak mengerti. Yang kita tahu dia adalah termasuk kaki tangan Nebukadnezar ya, di dalam pemerintahan dalam pemerintahan Babel pada zaman dahulu ya. Tapi saudara, kalau kita lebih lagi mendalami ya, maksudnya Daniel ini kenapa dia bisa menjadi orang yang terhormat ya, punya hikmat kebijaksanaan ya, demikian rupa sehingga dikatakan kalau bahasa Inggrisnya mempunyai spirit excellent ya, mempunyai roh yang luar biasa ya. Jadi kita belajar dari Daniel juga, di mana dia mengalami satu hal yang menggoncang jiwanya ya. Mungkin kita juga tahu bahwa Daniel dan Sadra Mesa Abednego itu adalah tawanan dari Raja Nebukadnezar pada waktu kerajaan Babel menyerbu Yerusalem, pada waktu bangsa Israel kalah perang ya, banyak orang yang dibunuh ya, termasuk juga mungkin keluarganya Daniel ya, mungkin ayah ibunya mati, terbunuh, tapi akhirnya mereka ditawan ya. Jadi ini Daniel dan kawan-kawan termasuk tawanan perang saudara ya. Dan kalau kita flashback lagi, oh berarti Daniel ini mengalami masa-masa sukar, masa sulit, masa-masa peperangan di mana dia harus kuat jadi tawanan saudara ya, ke dalam kerajaan Babel. Disitulah Daniel juga mengalami penderitaan, mengalami kesusahan, mengalami kesedihan. Mungkin disitulah ayah ibunya dibunuh dan dia ditawan, dibawa kepada kerajaan Nebukadnezar ya. Jadi saudara, pada hari ini Tuhan mau berbicara mengenai orang-orang yang mengalami patah hati, remuk dalam jiwanya, yang mengalami masalah-masalah pergumulan apapun dalam kehidupan kita. Setiap anak-anak Tuhan itu memang harus dialami. Kenapa? Seringkali tubuh dosa ini, jiwa kita menghalangi ya, manusia jasmani ini menghalangi untuk manusia roh kita keluar, di break ya, harus ada sesuatu yang hancur, ada sesuatu yang harus dipecahkan, ada sesuatu yang harus diremukkan saudara ya. Seperti kemarin saya ada bahas sedikit mengenai kalau orang yang mempunyai urapan yang kuat mengalami hal-hal yang dahsyat, yaitu peremukan, mengalami kesedihan, mengalami masalah, depresi atau apapun juga, sehingga pada saat biji almond, biji gandum, biji kacang itu diremukan, maka baru keluarlah minyak saudara ya, dipakai menjadi minyak urapan, minyak lampu templok zaman dulu, jadi berarti berguna ya untuk penerangan. Dan itu biji-bijian itu harus mengalami peremukan, penggilingan, penghancuran ya saudara, sehingga keluarlah yang murni, minyak yang murni. Demikian juga kehidupan kita, seringkali manusia jasmani ini menghalangi manusia roh kita untuk keluar, untuk muncul manusia yang sesungguhnya. Mungkin selama ini kita pakai kepintaran kita ya, kejiwaan kita, kehebatan kita, ketampanan kita ya, tubuh kita atau jiwa kita, wah hebat, pinter, pandai. Tapi itu baru sampai ke jiwa, belum sampai ke dalaman roh. Oleh sebab itu seringkali Tuhan mengizinkan berbagai masalah, pergumulan, kegagalan, tragedi, kejadian apapun dalam hidup kita, supaya jiwa kita ini pecah, supaya jiwa kita ini remuk, supaya jiwa kita ini mengalami yang namanya patah hati saudaraku ya. Dan dikatakan di dalam
Mazmur 34 ayat 18, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi Tuhan itu mengasihi orang-orang yang patah hati, yang remuk jiwanya, dan mereka datang kepada Tuhan untuk curhat, untuk berdoa, ya, untuk mencurahkan isi hati, dan Tuhan tidak pandang hina orang-orang seperti itu. Bahkan Tuhan rangkul, bahkan Tuhan peluk, bahkan Tuhan kasihi, sayangi, ya, karena mereka ini orang-orang yang mau datang kepada Tuhan pada saat peremukan datang, ya saudara. Dan dikatakan ayat yang selanjutnya, Lukas 9 ayat 23, setiap orang yang mau mengikut Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut Yesus. Ya, jadi ada hal-hal yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, ada salib yang harus kita jalani. Ya, sesuatu yang kita tidak mau, kita tidak kehendaki, penderitaan demi penderitaan, masalah, kegagalan demi kegagalan, harus kita lalui, harus kita terima. Karena kalau nggak gitu kita manusia daging. Ya, kita seringkali berontak, kita tidak mau dekat Tuhan, kita ogah-ogahan puasa, seringkali lapar nih tubuh kita, males untuk doa puasa, ngapain, males buat berdoa, males untuk dekat Tuhan, karena kita punya tubuh dosa, saudaraku ya. Jadi kita harus hancurkan semuanya itu. Nah, Tuhan juga hancurkan dengan apa? Dengan masalah, penderitaan, dan manusia di saat itulah mencari Tuhan, saudaraku ya. Dan dikatakan di dalam Yohanes 6 ayat 63, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Jadi rohlah yang memberi hidup, roh kita dengan Roh Kudus yang sudah menyatu, itu akan membawa kehidupan demi kehidupan bagi kita maupun orang-orang sekitar kita. Adakah kita sudah menjadi air kehidupan bagi orang lain? Kalau belum, kalau menjadi masih batu sandungan, terus orang-orang yang dekat kita tidak mau dekat kita, berarti hidup kita belum menjadi berkat, saudara ya. Jangan deket-deket dia deh, dia nggak baik orangnya, dia jahat, dia suka ngata-ngatain, dia suka kepahitan, banyak hal yang belum beres ya. Jadi orang lain sekitar pun ogah deket-deketan, nanti gue dimarahin, nanti gue bisa dicaci maki, saudara ya. Ada yang masih sombong, ada yang masih, itulah tubuh jasmani ya. Jadi belum di-break oleh kuasa Roh Kudus ya. Pada saat di-break, dihancurkan, ya Tuhan memakai satu cara ya saudara. Dengan apa? Masalah, pergumulan, ujian, ya saudara, itu cara Tuhan. Seringkali kalau kita enak dalam daging ya, itu tidak membentuk ya saudara. Maksudnya enak secara daging tuh, banyak uang, makanan banyak, rumah ada, harta ada, deposito penuh, semua sehat ya, anak-anak semua baik, cantik-cantik, ganteng-ganteng, pinter-pinter, waduh sekolahnya tinggi, banyak orang yang bangga anaknya keluar negeri, sekolah lulusan kedokteran semuanya, dan banyak hal yang manusia banggakan secara daging, saudaraku ya, bukan secara roh, secara rohani, saudaraku. Jadi kita seringkali manusia melihat apa yang di depan mata. Seringkali manusia melihat apa yang dunia lihat, saudara. Oh dia kaya, oh dia hebat, oh dia pintar, oh dia berdagangnya, bisnisnya maju, sukses ya. Itu yang apa kata dunia, apa kata orang yang seringkali dilihat secara jasmani. Tetapi apa yang Tuhan lihat? Tuhan lihat itu kedalaman hati kita. Apakah kita masih ada kesombongan? Apakah kita masih ada hal-hal yang harus diproses? Itu yang Tuhan hendak hancurkan. Sehingga akan muncul manusia roh yang sesungguhnya. Jadi saudara, setelah mengalami banyak masalah, penderitaan, kesengsaraan, kegagalan, barulah roh yang ada di dalam itu terbebas. Roh kita yang sudah menyatu dengan roh Tuhan harus ada jalan untuk bebas, untuk keluar, untuk muncul. Seringkali masih terpendam ya. Pada waktu percaya Yesus, kita telah terhubung dengan Roh Kudus, tetapi masih terhalang, yaitu apa? Jiwa kita. Maka jiwa kita harus dirobek, pikiran, hati, perasaan. Ya, jiwa kita harus mengalami peremukan. Supaya apa? Dengan remuknya hati dan jiwa kita memberi jalan keluarnya manusia roh, sehingga aliran-aliran kehidupan tidak tersumbat dalam hidup kita.
Beda loh kalau orang misalnya hamba Tuhan atau WL worship ya, dia misalnya menyanyi dengan indah ya, mungkin suaranya terbaik, mungkin juara dalam menyanyi. Tapi beda kalau orang yang menyanyi dengan hati, saudara. Dia mengalami peremukan, mengalami kejadian, mengalami tragedi atau apapun. Dia akan menyanyi dengan sepenuh hati, dengan segenap hati. Ya, menjiwai. Orang bilang tuh nyanyinya berbeda dalam kedalaman. Ya, demikian juga kalau kita penyembahan, ya, dekat Tuhan, berdoa. Beda dengan orang yang biasa-biasa saja, yang tidak pernah mengalami Tuhan, yang tidak mengalami peremukan khususnya, saudaraku ya. Jadi dalam keadaan apapun, saya percaya pasti ada kebaikan Tuhan, karena di balik salib ada kemuliaan. Ya, di dalam Petrus juga dikatakan penderitaan-penderitaan yang kamu alami itu akan menghasilkan ketekunan, saudara. Ketekunan dalam hal apa? Kesetiaan untuk dekat dengan Tuhan. Cari Tuhan. Menjadi satu sumber itu udah melekat erat ya. Aku di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita. Ya, tidak ada yang memisahkan kita lagi dengan kasih Tuhan. Seperti Petrus mengatakan, kesengsaraankah, pukulankah, hajarankah, ya, kapal karam mengalami deraan, disiksa, dipukul, dirajam. Tapi Petrus berkata, itu semua tidak menghalangi aku, tidak bisa memisahkan aku dengan kasih Kristus. Jadi sekarang anak-anak Tuhan yang sudah melewati masa-masa sukar dan imannya kokoh dan jadi pemenang, dia tidak akan susah lagi. Maksudnya susah tuh gini, tidak mengalami penderitaan yang membuat dia stres lagi atau apa. Jadi udah hal biasa. Kesusahankah, kekayaankah tidak dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan, ya. Jadi kalau sampai maut sekalipun kita sudah yakin percaya Tuhan sudah menjadi penebus, ya. Jadi satu iman percaya bahwa kita hidup mati kita dalam tangan Tuhan, tidak ada lagi yang memisahkan kita dengan Tuhan. Tidak ada lagi ketakutan akan kematian sehingga dikatakan, "Hei maut, di mana sengatmu?" Tidak ada lagi sengat maut, tidak ada lagi sengat dosa. Karena kita sudah mengalami peremukan, karena dosa-dosa kita sudah dihancurkan dan kita hidup bebas ya, karena roh yang di dalam kita muncul keluar dan yang bekerja adalah Roh Kudus bersama dengan roh kita untuk menyelesaikan rencana Tuhan. Ya, baru-baru ini juga Tuhan perkenalkan saya dengan satu orang ibu ya. Dia bercerita pada saat saya nelpon ngobrol ya, dia masuk jadi subscriber pas Agape juga pada waktu kebaktian di Jakarta. Dia datang, terus saya juga ngobrol, dia juga ada bersaksi di satu YouTube saya. Dan dia saya baru tahu bahwa dia mengalami hal-hal yang tragis ya dalam hidupnya. Jadi dia bilang pada suatu hari ya, beberapa tahun lalu ya, dia punya anak perempuan dan dia sudah punya cucu 2 laki-laki ya. Nah, pada suatu hari dia anaknya, dia cerita ya, anaknya ini pulang dari mana lah sama suaminya pulang, dan kemudian saudara, ternyata di rumahnya itu ada gas bocor. Jadi seluruh ruangannya itu bau gas ya. Makanya saudara ya, ini satu peringatan buat kita semua, kalau terjadi kebocoran gas atau memenuhi ruangan rumah kita, jangan langsung nyalain kipas angin, saudara ya. Atau jangan langsung nyalain kompor atau apa yang merupakan elektrik. Akhirnya meledak, saudara, itu kompor gasnya ya. Dan juga akhirnya anaknya itu kebakar, seluruh tubuhnya kebakar. Anaknya kena tapi nggak parah, suaminya kena tapi nggak parah. Tapi anaknya parah, setelah beberapa hari di rumah sakit meninggal, saudaranya. Dia sedih, dia bilang, sampai saya, aduh Cimaria, saya sampai nuduh suaminya, kamu bunuh anak saya ya, kamu bunuh anak saya ya. Dia ngomong sama menantunya. Tapi tragedi sudah terjadi, kita tidak bisa menyalahkan orang. Tapi percaya kalau ini terjadi sekalipun dalam hidup kita, percaya kalau sudah di dalam Tuhan, itulah proses, saudara. Bagi kita yang masih hidup, saudara. Jadi dia sudah bisa berdamai dengan Tuhan, sudah kembali melayani ya. Puji nama Tuhan, itulah peremukan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada banyak perkara, mungkin saudara sendiri bisa bercerita, bersaksi apa yang saudara dan saya alami ya. Seperti saya juga pernah mengalami, kalau saya flashback ke belakang ya. Saya waktu masih TK SD itu kan di swasta ya, di sekolahan yang terbaik lah di kota ya, di kota
satu daerah Sukabumi ini. Dan pada waktu saya kelas 4 SD ya, papa saya bilang, "Bapak sudah nggak sanggup untuk membayar biaya sekolah di swasta ya, karena anaknya papa saya kan 6 ya saudara." Nah, kemudian saudara, pada waktu ayah saya bilang, kamu nanti pindah ke sekolah negeri ya, maksudnya orang-orang pribumi lah, karena kita kan orang keturunan Chinese ya, saudara. Itu saya juga nggak tahu ya, waktu kecil itu saya umur kelas 4 itu sering kali saya menangis, karena proses untuk keluar dari sekolahan itu masih ada waktu lah, nunggu bagi rapot gitu. Jadi kita masih ada berbulan-bulan masih ngumpul sama teman-teman ya, karena saya juga termasuk orang yang dikatakan bisa aktivis dalam kelas ya. Kalau ada acara menari, bahkan kita sebagai wakil ketua kelas ya, bahkan ada acara apapun kita ikut terlibat ya. Disitulah saya mengalami perebukan-perebukan dari kecil. Jadi apa-apa saya nangis, apa-apa saya nangis. Ngobrol temen nangis, apa-apa nangis. Saya pendam sendiri, nggak cerita sama teman bahwa saya akan berpisah selamanya dengan mereka. Ya saudara, jadi waktu kecil saya juga sudah mengalami peremukan demi peremukan yang saya tidak mengerti. Kok saya bisa nangis terus ya waktu kelas 4 SD itu. Apa-apa nangis, tak terasa air mata meleleh, lagi istirahat, jam istirahat kita di kantin bisa saya nangis sendiri. Tanpa saya cerita sama teman-teman bahwa saya akan keluar dari sekolah itu, berpisah dengan mereka semua yang saya cintai ya. Dan kemudian akhirnya saya lulus SD, saya pindah ke negeri ya, semua muslim. Saya Cinanya sendiri, saudara, dan juga Kristen sendiri ya. Disitulah, tapi saya sekarang boleh mengambil hikmahnya, bahwa disitulah saya bisa mengasihi orang-orang pribumi, berlainan agama, berlainan suku. Ya seringkali ya kita sebagai orang-orang keturunan juga ada, mungkin nggak orang-orang lain juga ya, pada ada rasis gitu, membedakan suku-suku, kita beda nih, kita Chinese, mereka pribumi. Tapi pada saat kita membaur, pada saat kita sekolah di sekolah orang-orang pribumi semua saudara ya, jadi sampai ke bawah, sampai saat ini saya mengasihi mereka. Seringkali juga saya mempunyai kerinduan orang-orang Kedar Nebayot itu untuk bisa terima Yesus ya. Itulah Tuhan taruh dari kecil penemukan nanti untuk kebaikan bagi kita semua. Ya, jadi saudara, jangan salah, jangan sampai peremukan, kesusahan, kegagalan, masalah dalam kehidupan kita membuat kita bereaksi negatif ya. Kami 6 bersaudara ini, saudara, dari kecil hidup susah, ngontrak sana, ngontrak sini ya. Nah, kemudian memang saya lihat sampai sekarang ini ya saudara ya, 3 orang itu pelit, kikir banget saudara. Mungkin karena kesusahan hidup masa lalu ya, serba sulit, ekonomi serba kekurangan, makan kurang uang gitu ya. Jadi mereka mungkin nabung, pokoknya untuk diri sendiri lah gitu ya. Jadi kebawa karena kesusahan itu jadi kikir ya saudara. Tapi 3 anak yang lain beda, termasuk saya ini, justru kita bisa menjadi punya belas kasihan pada mereka yang kekurangan, karena aku pernah dulu loh kekurangan, aku pernah dulu susah, aku pernah dulu nggak punya uang gitu ya. Bahkan saya lulus SMA itu nggak lanjut kuliah karena saya pikir kasihan orang tua, nggak ada biaya ya saudaraku ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan angkat kehidupan kami terus semuanya, dan diproses ya dengan segala sesuatu ini. Jadi saya juga boleh flashback ke belakang, semua penderitaan, semua masalah kehidupan kita itu sebetulnya untuk kebaikan, supaya manusia roh kita yang di dalam ini muncul, sehingga urapan Tuhan mengalir, sehingga dihancurkan semua penghalang-penghalang yang manusia jasmani ini, sehingga rohlah yang muncul, rohlah yang menguasai ya. Roh kita ini harus kuat karena ada Roh Kudus menguasai jiwa, menguasai tubuh ya. Seringkali manusia pengen cepet nih masalahnya. Aduh, aku sakit pengen cepet sembuh. Aku yang kekurangan miskin pengen cepet kaya ya. Aku yang masalah-masalah pergumulan apapun pengen cepet selesai, pengen cepet kelar ya ibaratnya ya. Tapi saudara berpikir nggak, apa yang Tuhan sedang bentuk di dalam masalah ini? Apa hikmahnya saudara mengalami peremukan ya?
apa hal-hal yang Tuhan sedang kerjakan. Itu yang harus kita renungkan, saudara. Ya, tiba-tiba ada satu teman saya juga di PAS juga ya, dan saya mendengar ceritanya, tiba-tiba dalam sekejap suaminya meninggal, masih muda, kena serangan jantung, saudara. Dia masih muda, anaknya masih kecil, satu, saudara. Itu banyak hal yang menimpa kehidupan yang yang mengagetkan ya, maksudnya yang ibaratnya tiba-tiba petir lah menyambar gitu ya. Itu ada juga hal seperti itu ya. Kalau misalnya meninggalnya, udah lama sakit, bertahun-tahun sakit, akhirnya meninggal, kan itu nggak kaget, saudara ya. Tapi kalau tiba-tiba dalam sekejap, dalam sehari ya meninggal, nah itu saudara, banyak hal yang mengagetkan. Itulah mengalami peremukan demi peremukan ya, saudara. Nah, seperti yang saya dengar juga ada satu kesaksian di mana ada satu gereja ya, hamba Tuhannya, anaknya umur ya 20 lebih ya, seumuran sama keponakan saya, dia sewa satu rumah. Nah, ini kejadiannya sama seperti teman saya, saudara ya. Jadi dia sewa, dia sekolah Alkitab, punya anak satu, baru setahunan. Nah, itu juga peristiwanya seperti itu ya. Mungkin ada di media ya, di Green Lakes itu ya, saudara. Saya lihat juga di YouTube-nya ada. Jadi dia pada waktu pulang, suami istri sama anaknya yang kecil ini ke rumah, itu sama peristiwanya, penuh dengan bau gas ya. Makanya jangan nyalain kipas angin, saudara. Pada saat nyalain kipas angin itu langsung kebakar ya, meleduk itu tabung gasnya, sehingga kebakar. Dia lari keluar halaman, kelihatan ada tetangganya yang tidak sengaja syuting, saudara. Jadi punggungnya semua, dia lari, punggungnya semua kebakar semua, saudara. Itu anak pendeta loh, saudara ya. Gimana nggak kurang-kurang doanya ya, gimana nggak kurang-kurang dia melayani Tuhan, saudara. Jadi kita nggak pikir milih, dia mau banyak dosa, dia banyak salah. Enggak, saudara. Kita nggak bisa menghakimi. Ada banyak perkara yang tidak kita mengerti, tapi terjadi, saudara. Setelah beberapa saat di rumah sakit, anaknya pendeta ini meninggal juga, saudaraku. Jadi banyak hal, banyak perkara yang tidak pernah kita tahu, kita mengerti, tapi itu membuat roh kita di-break, ya. Roh kita muncul, ya, menghancurkan manusia jasmani kita, ya. Disitulah akan ada kemenangan, disitulah dimana urapan Tuhan mengalir, disitulah akan ada kuasa Tuhan yang disalurkan, ya Bapak. Melalui kehidupan kita telah mengalami banyak hal peremukan salib dari Tuhan, ya. Nah, kita akan bisa menjadi saksi bagi banyak orang. Seperti kejadian yang saya pernah cerita juga ya, saudaraku, ini satu tragedi juga dalam keluarga kami ya. Pada suatu hari tahun 2017 ya, berapa tahun yang lalu itu, suatu malam sosok saya juga telepon, katanya ponakan saya ini jatuh dari bukit ya di Bandung ya, saudara. Saya kaget juga, saudara. Karena dia bilang meninggal. Wah, saya bilang saya kaget tuh, dalam sekejap itu seperti petir ya, saudara. Saya langsung nangis meledak ya, saudaraku. Nggak nyangka, karena ponakan saya ini punya karunia ya, punya karunia penglihatan. Dia sering berdoa sama saya loh. Ya, jadi saya nggak nyangka pada saat dia ada tes dari bank di mana dia kerja, ya, ke Bandung. Nah, dalam tes itu dia jatuh dari bukit lah, gunung gitu. Akhirnya terantuk di bawah ya, akhirnya meninggal. Jadi pas jam 11 malam itu, saudara, saya kaget, saya meraung-raung, nangis gitu ya. Saya bangunin anak-anak saya, kan masih pantaran ya, 19-20 tahunan gitu ya, saudara. Bangun, bangun, bangun. Cici Lisa meninggal, saya bilang gitu. Mereka kaget, saudara. Anakku 3, ini udah remaja, ini kaget setengah mati, karena nggak nyangka ya, saudara. Akhirnya karena saya merasa nggak terima nih sama Tuhan, jangan ambil dulu nih ponakan saya mau melayani bersama dia gitu ya, saudara. Akhirnya kemudian saya doa dengan anak saya yang paling besar. Saya menjerit, Lisa, balik, Lisa, balik, Lisa, pulang, Lisa, pulang. Saya tarik dalam roh, saya doa, saya bahasa roh, Lisa, kau pulang, Lisa, balik, Lisa. Saya menjerit sejadi-jadinya, saudara. Ya, kemudian anak saya yang paling besar bilang, Mami, aku lihat Cici Lisa udah dituntun malaikat. Akhirnya saya
bilang, "Tuhan, aku tahu keponakanku sudah Kau ambil, ini ada rencana Tuhan," saya bilang gitu ya. Jadi saya percaya ini adalah rencana-Mu Tuhan, walaupun meninggalnya secara tragis ya saudara. Tapi disitulah kita kadang tidak mengerti jalan Tuhan ya. Tapi yang satu hal yang saya tahu, saya tidak boleh menangisi lagi, saya tidak boleh lagi memanggil rohnya untuk pulang. Dan Tuhan sudah membawa dia, malaikat sudah menuntun dia ke sorga. Dan saudara, apa yang Tuhan lihat sekarang, dan saya bisa lihat sekarang, pengerjaan apa yang ada dalam diri Koko sosok saya ya. Mereka kembali, pasti ada satu hal yang ini ya, membuat mereka tuh, membuat mereka itu shock ya secara jiwa ya. Disitulah terjadi perobekan-perobekan dalam jiwa, sehingga manusia roh mereka berdua itu muncul ya. Sehingga mereka bisa kembali melayani Tuhan sungguh-sungguh. Banyak hal yang mereka kerjakan sekarang, melayani sekolah Alkitab. Dulunya sombong, kikir, dan tidak bisa hal-hal apa ya, mungkin egoismenya tinggi lah. Saya juga nggak bisa menghakimi sih, cuman itulah yang kami rasakan dalam keluarga. Tapi itulah pemrosesan, pembentukan banyak hal. Juga dalam kehidupan saya juga banyak hal yang Tuhan sedang bentuk, saudaraku ya. Jadi dari hal kesombongan, ada kelemahan, ada juga yang suka cepat putus asa ya. Itu yang Tuhan sedang kikis, sedang Tuhan proses ya saudara. Jadi banyak hal yang kita tidak mengerti, tapi satu hal yang kita tahu, Tuhan sedang membentuk kita. Tuhan sedang memproses kita. Sehingga peremukan-peremukan ini di dalam jiwa kita itu memunculkan manusia roh yang sesungguhnya, yang sudah dihidupkan, di mana Roh Kudus menyatu dengan rohnya Tuhan. Roh kita bisa kuat, roh kita bisa terus maju dan jadi pemenang. Apapun proses dalam kehidupan kita, sekalipun pahit menurut dunia, tapi itu obat yang terbaik dalam kehidupan kita. Saya percaya ada banyak hal yang Tuhan sedang kerjakan dalam diri saudara dan saya. Ya tiba-tiba terjadi masalah, tiba-tiba ini gagal, usaha itu gagal, apapun juga. Seringkali kita tidak mengerti. Tapi satu hal saudara, terus kita berjuang, berusaha, dan kita bisa maju terus bersama Yesus karena sudah ada kekuatan roh yang kita terima ya. Puji nama Tuhan. Sekarang kita akan naikkan satu pujian dan kita mintakan Tuhan urapannya yang baru pada malam hari ini. Kita naikkan satu pujian. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Ya dan noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati
telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sikaralabaya rabaya sikarapapapapapa. Sikaralabaya rabaya sikaralabaya 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 labaya rabaya sikarabal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 a. Biar kami boleh mengalami kematian demi kematian daging Tuhan, supaya roh yang ada di dalam kami boleh muncul, di-break, diremukkan. Maka keluarlah manusia yang sesungguhnya yang Tuhan mau. Kami mau Tuhan diubahkan, diremukkan, supaya manusia daging ini Bapa dihancurkan Bapa. Semua kejahatan-kejahatan kami Tuhan, kami buang. Semua kesombongan kami hancurkan di dalam nama Yesus. Semua keputusasaan, semua kelemahan, semua hal kecurangan, kelicikan apapun dari hati kami mau buang Tuhan. Pada saat kami mengalami banyak hal dalam hidup kami, sesungguhnya Engkau sedang membakar setiap kotoran-kotoran di hati kami Bapa. Iyaralabaya shikara bapa 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 bapa. Sikara bala 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 bala. Engkau mencari emas yang dimurnikan. Engkau mencari Tuhan orang-orang yang mau diproses, dibentuk oleh Engkau. Dan semua akan menjadi indah pada waktu-Mu ya Bapa. Mungkin sekarang kami tidak mengerti kenapa Tuhan, why Lord? Kenapa semuanya harus terjadi di hidupku? Kenapa semuanya harus kualami? Tapi pada saat Tuhan berdiam, pada saat kita mencari wajah-Nya, pada saat kita masuk dalam kedalamannya, maka kita akan dapat ketenangan, kedamaian. Tanpa terasa kita berubah hati kita, cara pandang kita berbeda lagi dengan dunia. Pada saat kita memandang seperti kacamata, Tuhan melihat bahwa pembentukan, pemrosesan, peremukan, kegagalan apapun Tuhan sanggup balikan untuk kebaikan kita. Sehingga kita di-break semua yang jahat. Kita boleh mengalami Tuhan, sehingga kita mengandalkan Dia lebih lagi. Sehingga hati kita yang tidak rindu, tidak mendekat pada Tuhan, diberikan kasih yang baru, diberikan rasa haus dan lapar, kerinduan mengenal-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Disitulah kami mengalami proses banyak hal, benturan dengan orang-orang, dengan saudara-saudara sekitar. Di dalam pelayanan pun ada gesekan, ada masalah. Ialah semuanya itu membawa kebaikan bagi kami ya Bapa. Tidak menghancurkan, tidak menjadi buruk. Semua keadaan akan menjadi baik pada saat Tuhan turut campur tangan. Ada hati yang diubahkan, ada pikiran dan perkataan yang diubahkan, sehingga kami boleh serupa, segambar dengan Tuhan, menjadi sempurna seperti Bapa sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Teruslah pengerjaan-Mu di dalam kami, sehingga dihancurkan semua manusia jasmani ini, sehingga di-break manusia roh kami muncul dan menjadi indah.
Ya, tubuh kami adalah bait-Mu Tuhan, di mana Engkau bertahta di dalam kehidupan kami. Mari Roh Kudus kuasailah Tuhan. Roh jiwa tubuh kami, masa depan kami ada dalam tangan-Mu. Kami tidak perlu takut dan khawatir akan hari esok, karena kami tahu ada jaminan kekal di dalam Engkau. Ada keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib. Engkau mengalami peremukan demi peremukan juga di atas kayu salib. Engkau yang tidak berdosa dijadikan berdosa karena kami Tuhan. Engkau yang tidak bersalah, Engkau diludahi, Engkau dipukul, Engkau ditombak dan Engkau dipaku di atas kayu salib. Engkau bermahkota duri Tuhan. Kau curahkan darah-Mu Tuhan untuk menebus setiap dosa pelanggaran kami. Mungkin kami belum bisa seperti Engkau, tapi kami satu hal yang kami tahu ya Bapa, yang kami juga mau memikul salib sangkal diri dan menggiring Engkau. Kehidupan kekristenan kami bukan hanya zona nyaman, bukan hanya bayi-bayi yang diberikan susu, tapi kami mau dewasa akil balik. Kami mau dididik keras oleh Engkau, supaya hati kami yang keras menjadi lembut, supaya hati kami yang jahat menjadi baik, supaya hati kami yang sombong menjadi rendah hati, supaya hati kami yang licik dan hati kami yang bebal. Biarlah Tuhan tuluskan, luruskan hati kami Bapa. Terima kasih Bapa, ada banyak perkara yang kami tidak mengerti, namun satu hal yang kami percayai, dalam tangan-Mu Tuhan pemrosesan itu kami boleh terima semuanya dengan satu iman dan percaya bahwa semua akan indah pada waktunya. Sikaraba hatta kurya lamuhu sikaraba karalabaya labaya. Di dalam nama Yesus kami minta urapan-Mu yang baru, yang menyanggupkan kami untuk melewati semuanya, yang menyanggupkan kami untuk berubah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, 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 amin. Puji nama Tuhan, saudara. Saya percaya bahwa selama 21 hari kita berdoa puasa ini, ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan, ingin lakukan. Dan besok juga saya akan tayang untuk apa yang menjadi isi hati Tuhan, pesan-pesan Tuhan. Sesungguhnya yang Tuhan taruh itu bukan peremukan ya, tapi ada satu hal yang lain. Tapi Tuhan bilang yang ini yang kamu bawakan. Jadi saudara dan saya berdoa untuk besok apa yang Tuhan mau, dan percaya peremukan masalah-masalah dalam hidup kita itu sesungguhnya mendatangkan kebaikan. Kalau tidak, kita tidak layak untuk masuk kerajaan Allah. Puji nama Tuhan, haleluya.